Ini buat para subscriber yang dari kemarin setiap kali gua ngupload video pada nanyain, mana bang project motor custom 2M, 2M, 2M. Hah, ini dia, gua kasih buat kalian. Langsung aja video kita mulai. Episode kali ini gua ingin menampilkan sebuah video yang paling banyak ditunggu sama subscriber. Ini setiap kali gua upload video nih banyak banget yang muncul komen-komen nanyain soal progres 2M. Oke, jadi gini ya, gua ceritain dulu sedikit. Jadi beberapa bulan yang lalu gua tuh bikin sebuah project namanya Chopper 2M. 2M ini bukan budgetnya ya, tapi 2M itu adalah murah meriah. Jadi namanya chopper murah meriah. Nah kemarin gue udah nanya ke netizen semua bahwa budgetnya, nih buncin-cin gue gini. Copot aja dah. Jadi budget yang ditentuin itu adalah 15 juta. Nah, gimana caranya gue ngebangun sebuah motor chopper tapi dengan budget 15 juta? Kira-kira bagus apa enggak? Nah, makanya project ini kemarin kita jalanin cuy. Cuma sayangnya setelah di planning sekian lama, project itu sempat terhenti karena satu dan lain hal. Karena project di Katros juga banyak, sampingan gue juga banyak. Jadinya ya sempat terbengkalai. Tapi ya karena subscriber setia gue ini masih pada nontonin dan selalu ngingetin gue di kolom komen, bang ditunggu. Akhirnya buat kalian gue jalanin lagi deh. Nah, progresnya sebenarnya slow ya kemarin, tapi sekarang nih udah mulai gue gas lagi. Dan kemarin itu kita udah setup bagian kayak kakinya nih. Ada beberapa part yang udah gue siapin, gue beliin gitu ya. Dan karena emang kalau ngerjain chopper tuh kan awalnya kaki-kakinya dulu kan. Jadi ya, di episode kali ini kalian bisa ngeliat nih kira-kira fitment kaki-kaki yang gue pilih itu untuk di motor chopper GL2M ini seperti apa. Oke, kemarin barang-barang udah ready, jadi langsung kita pasang-pasangin aja di motornya. Let's go. Oke cuy, sekarang si GL-nya ada di belakang. Ini sekarang lagi ngerjain barengan sama motornya Panji juga. Jadi yaudah, sekarang kita langsung mulai aja pasang kayak kakinya. Let's go! Oke, yang pertama kita kerjain, kita pasang dulu segitiganya cuy ya. Gue udah beli kayak kaki sok depannya, rencana gue pakai Scorpio. Dan ini udah gue setup juga. Kita pakai lahar bamstirnya, pakai bambu. Untuk segitiga atasnya, ini bukan bikin sih, beli ya, beli jadi. Cuma gue nggak tahu nanti bakal diganti lagi apa enggak. Tapi sementara ya penting ke setup dulu untuk kayak kakinya gitu cuy. Kita pasang. Guys, jadi ini kemarin gue beli shockbreaker punya Scorpio ini harganya 900.000, copotan sih ya, second. Jadi sebenarnya motor ini awalnya kan di GL, shock GL itu udah pakai Bison. Nah sebenarnya sih bisa aja pindah ke sini Bisonnya, cuman menurut gue shock Bison itu kegedean nih. Gue pengen motor ini kelihatan agak-agak slim, jadi ya sebenarnya pilihan yang paling pas kayaknya Scorpio. Cuman ini belum dipoles, nggak apa-apa lah. Kita setup aja dulu. Oh ya, sama segitiga atasnya, gue kemarin beli satu set nih. Nah, ini segitiga atasnya nih. Cuman gue ganti yang model begini, model custom. Som depannya udah kepasang. Sekarang gue mau ngasih lihat spek roda depannya. Ini agak kece sih sebenarnya. Kita lihat ya. Yes, ini dia cuy untuk spek roda depannya. Tromol gue pakai Scorpio baru. Cuman kemarin nih udah kita poles duluan ya. Karena emang gue pengen looks-nya nggak ada warna silver di motor ini. Terus jari-jari stainless sama velg gue pakai velg kaleng cuy. Velg kaleng di ID ini ring 21. Nah, yang menarik bannya cuy. Kemarin gue sempat ngevote ya di Instagram, di story gue nanya, ini kira-kira bannya harganya berapa? Di atas 2 juta atau di bawah 2 juta? Dan banyak yang ngevote itu katanya di atas 2 juta. Emang bener sih ya, ban yang model gini itu identik sama ban namanya tuh Firestone Rip. Ya kan, nah Firestone Rip kembangannya kayak gini juga, mirip banget cuy. Cuman harganya untuk ukuran yang seperti ini 300 ya, 300 ring 21 itu harganya 5 juta. Hai, ini gue dapet cuman harganya 1,5 juta saja. Looksnya udah, ya walaupun nggak 100% sama banget, khususnya di bagian wallnya ya. Kalau dibandingin sama si Firestone Rip itu, wallnya dia beda banget cuy. Kalau ini kan kayak ya udah konvensional ban biasa aja gitu. Cuman motif ininya aja yang bener-bener kayak Rip kan. Jadi emang sesuai konsepnya chopper 2M. 2M-nya murah meriah. Oke, langsung kita pasang.
Oke cuy, yang depan beres ya. Sekarang yang belakang. Nah, kalau untuk setapan yang belakang, gua pakai velg, ini velg aluminium, ring 16. Gue nyari kaleng agak sulit, jadi ya pakai aluminium aja. Nah, cuma kemarin nih gue dapet velgnya aslinya warna hitam. Nah, belang kan. Nah, supaya sama yang depan. Yang depan kan pakai velg besi ya. Jadi yang belakang ini gua poles. Ini velgnya murah sih ya, gue beli yang biasa aluminium karena budgetnya juga motor ini harus jadi dengan harga di bawah 15 juta. Jadi berapa nama olesnya ya? Kemarin gue lupa. 400.000 guys ya. Sama tromolnya juga gue beli satu set yang depan ya, tromol Scorpio juga, cuman udah dipoles juga. Nah sekarang ngomongin bannya nih cuy, bannya menarik nih karena gini, kalau mau ngomongin budget yang murah sebenarnya tuh kita bisa aja pakai Swallow ya. Itu harganya sekitar 350 ribuan kan, yang Swallow klasik. Cuma kalau pakai Swallow itu kayak udah keciri banget gitu. Dari looks bannya atau kembangan bannya itu udah langsung kelihatan ya gitu kan, Swallow gitu. Nah gue pengen pakai motif lain, tapi kalau gue pakai Sinco kayaknya udah biasa juga. Nah akhirnya gue nyari-nyari dan ketemu motif ban ini yang mirip banget sama balik lagi Firestone gitu kan, Firestone Champion Deluxe kalau nggak salah. Firestone itu harganya 6,5 jutaan yang ring 16 ya, 6,5 juta. Dan ini harganya juga sama kayak yang depan, sekitar 1,5 juta. Ya, ini kan jatuhnya kayak duplikatnya gitu kan. Kalau mau beli asli sebenarnya bisa aja dapet Sinco juga, kayaknya tinggal nambah beberapa ratus ribu juga udah dapet gitu. Cuma nggak apa-apa, namanya juga ini project coba-coba. Nah tapi setelah gue beli secara fitment ini kayak kurang gede gitu cuy kalau dibandingin sama yang ring 16 500 pada umumnya gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu nih, tapi nggak apa-apa. Sementara ini udah gue pasang juga di velgnya. Bagus apa enggaknya nggak apa-apa, kita colok dulu aja. Nanti di akhir video kita lihat fitmentnya si motor ini, sasisnya bakal jadi seperti apa, nanti kita lihat. Pasang dulu yuk. Oke guys, ini knob gearnya nggak gue pasangin yang punya gue, karena kita pasang yang ada gearnya buat setup gear depan. Karena mau dibubut lagi, ternyata setelah dipasangin pakai tromol ini, knob gearnya itu masih lebih keluar, atau gear belakangnya itu masih lebih keluar dibandingin gear depannya gitu. Jadi harus dimiling lagi untuk knob gear belakangnya supaya rantainya itu lurus. Karena kalau nggak lurus bahaya cuy, dipakai belok tuh bisa lepas rantainya. Jadi kalau si Scorpio ini, gearnya ini masih terlalu keluar, sedangkan yang depan itu dia adanya di dalam. Jadi ntar harusnya gear ini nanti harus lebih ke dalam lagi, sekitar 5 milian paling enggak ya. Jadi emang agak mepet nanti rantainya nih. Nanti rantainya lewat sini agak tipis nih. Nah, untuk yang belakang ini sebenarnya aslinya si tromol Scorpio ini kan remnya drum ya, tromol gitu cuy. Nah, ini gua mau pasangin dia pakai cakram yang belakang. Ini pakai punya Mio ya, ini ya? Itu KLX belakang. Oh, KLX. Jadi gue nyari yang cuman satu piston doang, simple bentuknya. Bikin bracketnya juga gampang. Nah ini gue pakai KLX yang belakang. Dudukan disc brake-nya nanti pakai punya Satria. Emang agak gede sih ya Satria. Gue pengennya agak kecil gitu. Cuma nggak apa-apa lah, untuk pengereman rem belakang kita bikin agak safety aja pakai disc brake Satria. Jadi tinggal dipasang di sini. Kita tinggal bikinin si bracket kepala babinya. Alright, overall itu yang bisa dipasang. Untuk episode kali ini kita langsung turunin ke bawah. Habis itu kita lihat fitmentnya. Sekalian gue juga nanti mau nanya kira-kira model tangki seperti apa yang oke dipasangin di motor ini. Kita ke bawah dulu ya biar bisa kalian lihat fitment secara keseluruhan. Di sini sempit soalnya cuy. Oke cuy, di depan gua nih udah ada satu unit yang belum jadi sih ya. Honda GL Chopper 2M cuy. Seperti kalian lihat ya, kurang lebih seperti ini setup yang udah gua atur di motor ini ya. Gua senang banget karena apa? Karena dari tampilan sasisnya dan desain sasisnya juga ngedukung desain fondasi yang gue pengenin gitu cuy. Jadi motor ini emang gua set, gue pengen walaupun chopper tapi ceper gitu kan, atau ground clearance-nya antara jarak mesin dan ke aspal atau ke tanah itu serendah mungkin gitu cuy ya. Terus walaupun depan masih pakai teleskopik juga, tapi jarak dari segitiga ke rodanya juga nggak terlalu jauh, ceper. Dan untuk roda belakang, kalau chopper tuh sekarang kebanyakan pakai 2118 ya. Depan 21, belakang 18. Nah ini gue coba pertahanin pakai ring 16. Jadi dari depan itu kelihatan slim, di belakang gambotnya dapet. Untuk ngakalin si mesin GL yang seiprit ini dimensinya. Secara keseluruhan sih gue suka banget, jatuh cinta malahan sama profil ban atau fitment roda bagian depan nih cuy ya. Yaitu bannya dengan alur yang menurut gue cukup oke banget cuy.
Cuman emang ternyata untuk bagian suspensinya setelah dipasang tadi ya, itu memang masih agak ketinggian kalau pakai Ashok Scorpio yang ukurannya standar. Jadi ini gue tongolin di atas. Nah ini gue potong sekitar 4 cm nih, ditongolin 4 cm, sekitar 3-4 cm-an. Nanti kayaknya kalau udah fix, ini mau gue potong per, bagian per sama atau pipanya doang sih, karena di dalam ini masih ada pipanya. Pipanya dicabut terus dipotong jadi nanti bisa rata. Bagian stang emang sengaja belum gue pasang karena kemarin masih polosan segitiga atasnya. Gue masih bingung sih antara mau yang langsung ke segitiga gitu, yang dibaut stangnya ke segitiga tanpa racerless, atau tetap pakai racer gitu. Tapi khusus untuk stang kayaknya gue nggak nyari model yang macem-macem, yang ekstrim. Gue pengen tetap nyaman soalnya untuk dipakai jalan atau harian gitu cuy. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. Nah, untuk yang belakang nih cuy ya, bannya gue pakai ban ukuran 516, tadi udah gue jelasin juga. Cuman gue agak nggak nyangka dengan fitment bannya cuy. Kalau dibandingin Unili, ternyata ban ini lebih kecil. Ukurannya sama padahal 500 ring 16, cuman nih paling kecil kayaknya. Kalau dibandingin Sinco sendiri, misalnya kayak tipe 240 ya atau 270 gue lupa, itu juga kayaknya ban ini lebih kecil. Tapi setelah gue lihat-lihat dan gue pikir-pikir, ban yang kecil ini punya keuntungan. Dimana keuntungannya itu adalah masalah rantai. Jadi gini cuy, si GL ini punya jarak rantai ke ban itu nggak terlalu lebar. Jadi kalau misalnya dipakein ban yang terlalu lebar, itu biasanya rantai bisa gesekan sama bagian bibir sampingnya ban gitu kan, atau side wall-nya si ban gitu, karena bannya kelebaran. Nah, dengan dimensi ban yang ternyata tidak sesuai dengan harapan gue yang notabene lebih kecil, itu jadinya sebenarnya mengurangi resiko untuk bergesekan sama rantai. Itu plus minusnya sih, secara tampilan jadi kurang padat gitu ya. Tapi secara teknis harusnya jadi lebih aman karena menghindari gesekan si rantai itu. Yang depan itu kan kopiannya dari seri Rip Firestone. Nah, gue nyari belakangnya cuy. Yang belakangnya itu Firestone aslinya kayak gini. Nah, gue cari-cari di toko gue beli itu juga nggak ada. Tapi tadi gue nemu yang kopiannya. Harganya ya lebih mahal sedikit sih. Tapi menurut gue oke sih untuk ngejar fitment biar ban depan sama belakangnya itu nggak belang gitu cuy ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah tetap pertahanin pakai ban ini dulu atau diganti sama ban yang ini? Tulis di kolom komen ya. Nextnya gue mau masuk ke bagian body-body. Ya masih banyak sih sebenarnya PR-nya ya. Tapi sembari kita ngerjain kekurangan-kekurangannya, gue juga mau ngerjain bagian body-body. Nah ini gue udah ada satu sampel tangki. Sebenarnya kalau untuk chopper ini gue pengen tangkinya tuh dimensinya kecil ya. Nggak terlalu besar gitu cuy. Nah ini kemarin gue coba pasangin. Cukup oke sih ya. Kayak desain motor-motor chopper kan ada juga tuh yang nggak selalu modelnya tangkinya pinat atau yang kayak model bulat-bulat gitu. Cuman ya emang nggak biasa aja sih stylenya. Tapi gue masih bingung dan gue masih belum bisa nentuin kira-kira gue mau pakai tangki yang model kayak gini yang sedikit berbeda dengan chopper pada umumnya atau tetap mau dibikin tangki chopper yang pada umumnya. Coba bantuin gue gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komen ya. Pakai tangki ini atau pakai tangki yang pinat namanya. Oke, sekarang kita cobain duduk nih cuy ya. Nah, ini gue coba duduk di motornya. Sebenarnya sasis tengah ini agak panjang, cuman nggak tahu ya, karena nanti ini belum ada joknya, jadi kesannya kan gue jatuh banget nih ke belakang. Nanti kira-kira joknya di sini agak tinggi. Buat gue sih kayaknya emang agak kejauhan, tapi it's okay lah. Posisi full step nanti gue pengennya agak tinggi nih cuy. Ya mungkin di sini kali ya. Nah, di sinilah si full step, berarti di depan mesin ya, kurang lebih setang. Nice. Segini aja dah. Wah, kayaknya enak nih di sini nih. Mantap. Sebenarnya sih kalau kayak gini tinggal masang kabel body segala macam kelar gitu. Tapi kan kalau chopper itu detailnya sih. Detail-detailnya itu yang bikin kelihatan unik gitu. Karena secara siluet, nggak semua sih, tapi ya chopper-chopper pada umumnya itu kalau dibikin siluet desain ya modelnya akan sosok aja gitu. Termasuk detail-detail kayak ban gitu kan. Oke cuy, kurang lebih itu yang bisa gue ceritain di progres motor chopper GL2M ini.
Sekali lagi di sini gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman para subscriber gue yang udah nungguin, walaupun ini sebenarnya projectnya sempat terhenti, tapi gue jadi semangat lagi karena setiap kali gue upload video, kalau gue lihat komennya itu isinya nanyain ini gitu. Jadi gue pikir oke lah, project ini gue lanjutin lagi buat kalian cuy. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tunggu lanjutan dari update project Chopper 2M alias murah meriah ini. Seperti biasa, video yang langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.